Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat saat ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi dalam kondisi sehat. Allah berikan nikmat waktu luang dan dimudahkannya kita untuk melaksanakan amal-amal saleh yang lain, yang semoga setiap langkah kaki kita menuju tempat ini Allah jadikan pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, tidak lupa salam serta salawat untuk qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang semoga Allah tabaraka wa taala muliakan, di antara nikmat-nikmat pula yang wajib kiranya untuk kita syukuri yaitu nikmat tentang ilmu, yang dengannya ketika kita memiliki ilmu kita bisa beramal saleh, dan dengan beramal saleh semoga Allah berikan kita keistiqomahan sebagaimana Ramadan telah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah, ajab dan dawam dalam melaksanakan amal-amal saleh. Yang kata para alim ulama kita disebutkan bahwasanya ketika seseorang mengerahkan segala upayanya agar dia bisa istiqomah di jalan Allah di atas ketaatan, maka dia telah memperoleh sebuah karamah yang paling agung. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia katakan a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling agung adalah engkau istiqomah di taat Allah Subhanahu wa taala, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita bisa terbang di atas awan, bukan berjalan di atas air, bukan bisa terlihat dalam beberapa tempat dalam satu waktu. Itu bukan karamah yang agung. Tapi kata beliau rahimahullah ta'ala, mewakili para ulama kita menyebutkan a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling agung adalah engkau istiqomah di jalan Allah.
istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu bagi yang bapak-bapak nih, istiqomah untuk bisa birrul walidain kepada orang tua, istiqomah untuk sedekah infak, istiqomah untuk tilawah Quran dan lain-lain amal soleh yang telah kita biasakan di hari-hari yang lain, sebagaimana ketika kita membiasakan diri di bulan Ramadan. Maka dengan doa kita setiap kali kita sholat minimal ihdinas siratal mustaqim, maka maknanya salah satu dari kata para ulama adalah kita memohon pada Allah agar amal-amal yang sudah kita tetapi Allah berikan keistiqomahan dan dibukakannya kita pintu-pintu kebaikan yang lain, sehingga kita akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amal-amal soleh yang sudah kita biasakan. Karena untuk bisa istiqomah itu perlu perjuangan keras, perlu upaya yang sangat luar biasa dibanding dengan ketika dia memulai amal soleh tersebut. Membiasakan dawam sholat 5 waktu di masjid bagi yang laki-laki itu bukan perkara ringan, jemaah sekalian. Perkaranya berat. Maka benarlah ketika seseorang bisa melazimi satu amal soleh, maka dia telah mendapatkan karomah yang paling penting. Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dalam adab-adab Islamiyah, masih di pembahasan kita tentang birrul walidain. Pada pertemuan yang lalu kita membahas beberapa poin tentang bagaimana adab seorang anak kepada kedua orang tuanya, yaitu sebagai kewajiban anak yang akan diberikan sebagai haknya orang tua. Yang pertama pada pertemuan terakhir kita adalah mentaati mereka selama tidak dalam kedurhakaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah dari orang tua kita, ayah ibu kita tidak melanggar syariat Allah, maka perintah itu wajib untuk dikerjakan. Jika bertentangan, maka tidak ada kata durhaka bagi seorang anak ketika dia tidak melaksanakan perintah tersebut. Yang kedua, yaitu berbakti dengan cara merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Seorang anak diwajibkan dia untuk bisa rendah diri, dan yang ketiga dia bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban seorang anak, yaitu melembutkan suaranya, tidak boleh mengeraskan suara di hadapan kedua orang tuanya. Yang keempat, jika dia berbicara maka berlemah lembut di hadapan mereka. Di antara adab anak kepada orang tua yang keempat adalah berbicara dengan lemah lembut. Yang kelima, menyediakan makanan untuk mereka, terkhusus ketika mereka yang sudah tidak bisa mengupayakan untuk mencari pekerjaan, penghasilan dan seterusnya. Yang keenam dan terakhir, pada pertemuan yang terakhir kita adalah meminta izin kepada mereka sebelum berjihad atau untuk pergi urusan yang lain. Untuk berjihad saja Nabi perintahkan seorang anak untuk izin kepada kedua orang tuanya jika jihadnya adalah fardu kifayah. Tapi jika fardu ain maka tidak perlu izin, karena itu perintah dari Allah dan Rasulnya lewat ulil amri. Apalagi untuk pergi urusan yang bukan jihad fisabilillah, maka tentu harus lebih izin lagi kepada kedua orang tua kita jika mereka masih ada. Nah, kita lanjutkan poin yang ke-7. Di antara adab anak kepada kedua orang tuanya sebagai hak orang tua dan sebagai kewajiban anak kepada mereka, yaitu memberikan harta kepada mereka menurut jumlah yang mereka inginkan. Jadi jika orang tua kita membutuhkan harta pada diri kita, maka berikan. Seorang anak tidak boleh bakhil. Seorang anak tidak boleh kikir kepada orang tuanya. Seorang anak tidak boleh perhitungan soal memberi nafkah kepada orang tua, terkait apalagi jika orang tua membutuhkan. Dalilnya apa? Yaitu di Musnad Imam Ahmad. Nabi katakan apa? Inna auladakum min kasbikum. Anak-anak kalian itu adalah hasil jerih payah kalian. Maka seseorang boleh menikmati, memanfaatkan jerih payah yang telah ia upayakan, yaitu diantaranya anak-anaknya. Demikian juga datang sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As
radhiyallahu anhu di Ibnu Majah nomor 229 dengan sanad sahih, anna rajulan qala, datang seorang laki-laki pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan seorang Arab Badui datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya hampir sama, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali malan wa waladan. Ya Rasulullah, aku punya anak, punya harta. Wa inna abi yuridu ayyabtaha mali. Sedangkan ayahku ingin mengambil hartaku habis. Ya Rasulullah, aku punya harta, punya anak-anak, orang tua aku ingin mengambil hartaku. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abi. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Ketika ada seseorang mengeluh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain di riwayat Abu Dawud dengan redaksi yang hampir sama, mengeluhkan orang tuanya yang senantiasa ngerecoi usaha anaknya. Kemudian mengeluh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini ayahku sering minta harta padaku. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sama dengan jawaban yang di sini. Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Dengan kata lain apa? Anak tidak boleh bakhil sama orang tua. Ketika orang tua kita butuh harta pada kita, maka berikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi para ulama memberikan batasan-batasan. Yang pertama dikatakan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni, beliau katakan seorang ayah boleh mengambil harta anaknya tanpa izin, semau bapak dan ibunya, tapi dengan syarat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah pun juga bersyarat. Tadi tidak mutlak teman-teman. Seorang ayah tidak mutlak mengambil harta milik anaknya. Nanti ada caranya tersendiri. Jadi seorang ayah itu diperbolehkan mengambil harta milik anaknya semau bapaknya, dengan catatan satu. Kata Ibnu Qudamah, tidak memusnahkan harta dan memudaratkan anaknya. Jadi ketika dia ngambil harta anaknya, itu tidak memberi mudarat dan membahayakan kehidupan keluarga anaknya. Apalagi anaknya sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, punya cucu, ya. Maka dipertimbangkan apakah ketika dia ngambil harta anaknya itu memberi mudarat tidak. Yang kedua, tidak boleh mengambil harta si anak kemudian diberikan pada anak yang lain. Anak nomor satu lebih kaya dibanding anak yang kedua, ketiga. Kemudian bapaknya datang ke rumah anak yang pertama, dia ambil hartanya, diberikan pada anak yang kedua, ketiga. Itu kata Ibnu Qudamah. Kemudian diperjelas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Di antara kebolehan seorang ayah mengambil harta anaknya itu dengan syarat satu, kata beliau, untuk melengkapi perkataan Ibnu Qudamah, bahwa pengambilan harta itu tidak menimbulkan mudarat bagi anak. Contoh, beliau berikan contoh, ketika seorang anak membutuhkan pakaian mantel untuk musim dinginnya, kalau di sana ada musim dingin, kalau di sini mungkin jas hujan barangkali. Anak cuma butuh cuma punya satu itu saja, dia butuhkan aktivitasnya, maka ketika diambil oleh bapaknya, kan anak nggak punya lagi. Nah, yang seperti ini mudarat, maka ayahnya tidak boleh ngambil mantelnya si anak, karena ini memberi mudarat. Yang kedua, harta yang diambil itu bukan kebutuhan pokok si anak. Harta yang diambil, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, untuk melengkapi perkataan Ibnu Qudamah, harta yang diambil itu bukan kebutuhan pokok. Contoh, seorang ayah, seorang anak itu punya kendaraan bermotor, dia gunakan untuk mobil, bekerja dari sana satu tempat ke tempat yang lain, dia tidak punya kendaraan yang lain. Kemudian ayahnya datang ambil motor anaknya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ini kebutuhan pokok si anak. Anak tidak punya kendaraan lain, maka ayah tidak boleh semena-mena ngambil motor anaknya, kecuali motornya ada dua. Ya, satunya agak nganggur atau jarang dipakai, ayahnya ngambil, itu boleh yang satu dipakai. Tapi jika itu kebutuhan pokok yang tidak ada penggantinya, maka ayah tidak boleh ngambil, karena termasuk kebutuhan pokok si anak. Yang ketiga, pengambilan harta itu tidak boleh diberikan kepada anak yang lain. Padahal anak yang diberikan itu tidak butuh. Karena nanti apa? Nanti orang tua akan mengistimewakan anak satu dibanding anak yang lain. Pernah ada kasus seorang jamaah bercerita, Ustaz,
Saya sering kalau pulang kampung itu ngasih ibu saya sekian. Tapi sama ibu saya itu utuh uangnya, terus dikasihkan sama adik saya. Terus kalau saya ke sana itu minta lagi dan diberikan lagi pada adik saya lagi. Jadi ibunya tahu kalau anaknya itu selalu ngasih dia, tapi adiknya itu tidak pernah mau minta sama kakaknya, sehingga mintalah si ibu itu untuk diberikan pada anaknya yang lain. Saya bilang kalau memang itu tidak memberi mudarat pada kita ya tidak apa-apa, apalagi adiknya itu butuh. Ya, Pak. Tapi kalau anak yang lain yang diberi itu tidak butuh, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Kenapa? Ada pengistimewaan tertentu. Dan orang tua tidak boleh berlaku seperti itu, dia harus adil. Dia harus memperlakukan semua anak-anaknya harus sama kasih sayangnya. Tidak boleh satu anak dilebihkan daripada anak yang lain. Semua anak di mata orang tua harus sama porsinya. Ya, tidak boleh si anak ini lebih bakti, si anak ini lebih baik, kemudian diistimewakan, tidak boleh. Orang tua harus adil dalam memperlakukan anak-anaknya. Karena khawatirnya apa Bapak Ibu sekalian, nanti anak ketika orang tuanya itu tidak diperbuati baik oleh anak durhaka, nanti orang tuanya protes. Tuh, kenapa kamu kok nggak bakti sama saya? Nanti si anak bisa membalas, ya karena Bapak Ibu sering mengistimewakan kakak-kakak tidak pada saya. Maka balasan itu akan bisa sepadan dengan apa yang diperbuat oleh orang tua. Maka orang tua tidak boleh pilih kasih dalam masalah ini. Ya. Jadi ketika dia mengambil harta itu tidak boleh diberikan pada anak yang lain, kecuali memang anak yang lain memang berkebutuhan, ya, membutuhkan, maka boleh dia minta seperti itu. Nah, dikatakan oleh Syaikhul, beliau mengatakan fa'in tasarrafa fi malihi walau fi ma wahabahu lahu bi bai'in aw iskin aw ibra'in aw arada akhdahu qabla ruju'i aw tamallukihi bi qawlin aw niyatin wa qadin mu'tabarin lam yasihha bal ba'dah. Jika seorang ayah melakukan perbuatan hukum pada harta anaknya, walaupun harta yang diberikan itu dihibahkan pada anak, ya, jadi ayah misal menghibahkan harta pada anaknya, motor, pakai ini, ya, selama kau kuliah pakailah motor bapak ini, baik dengan cara menjual, memberdayakan budak, atau dengan cara pemutihan, atau dengan penguasaan, sebelum dia rujuk atau sebelum dia memiliki perkataan atau niat untuk meminta, maka ketika diambil tidak boleh. Jadi orang tua itu boleh mengambil lagi harta anaknya, harta hibah itu boleh diambil lagi boleh. Tapi kalau anak tidak boleh mengambil lagi harta yang diberikan pada orang tua. Tapi kalau orang tua ketika harta yang diberikan pada anaknya itu boleh terus saat diambil. Misal motornya anaknya dipakai ugal-ugalan, Pak, nak tak tarik motornya, timbangannya kamu nanti jadi celaka dengan pakai motor ini, itu boleh, karena ada maslahat. Tapi harus ada omongan, harus ada ikrar di antara mereka. Kalau langsung diambil aja tidak boleh. Jadi harus ada niat kemudian disampaikan pada anak. Maka kalau orang tua mengambil harta seperti itu, maka dianggap kata seharusnya tidak sah. Walaupun harta itu sudah dihibahkan pada anaknya. Contoh misalnya ayahnya telah menghibahkan sebuah kendaraan atau rumah misalnya. Kemudian tiba-tiba ayahnya memasang iklan online menjual rumah yang dihibahkan tadi, tanpa anaknya tahu, kalau kemudian ditarik lagi sama bapaknya. Paham nggak maksudnya? Jadi ayah ngasih hibah, anak itu rumah di jalan ini silakan kau pakai aja. Suatu saat ayahnya butuh, kemudian saya tarik lagi, nah ya ayah butuh, saya jual. Tapi ini nggak ada perkataan seperti itu, kemudian diiklankan online misalnya tanpa sepengetahuan anak. Tahu pembeli datang kemudian minta rumah dikosongin, maka ini berperkara tidak boleh. Jadi harus dirujuk kembali, harus dikembalikan lagi hibah ini, ditarik lagi, baru bukan dijual. Kalau tidak ada perkataan ini kata Syaikhul, maka tidak sah. Mengambil harta lagi anak tidak sah. Kemudian beliau katakan bahwa laisa lil waladi mutalabatun abihi bidainin wa nahwihi illa binafaqatihi alwajibati alaihi fa inna lahu mutalabatahu biha habsahu alaiha. Dan tidak dibenarkan secara syar'i seorang anak meminta kepada ayahnya hutang ayahnya dan yang semisal.
anak ketika bapaknya dahulu hutang kemudian ditagih itu tidak dibenarkan secara syar'i. Jadi anak itu jangan nagih hutang pada bapaknya. Pak, sampean dia nggak tahu hutang aku pas gajian pertama, terus dia minta, itu tidak boleh. Secara syarat tidak boleh. Di sini disebutkan ayah bukan berarti ibu nggak disebut, sama juga. Ya. Kita sering itu ibu atau bapaknya, sing pinjam sama anak. Jadi sebaiknya anaknya Mbak, kata beliau rahimahullah memberikan saran, yaitu kecuali kata beliau nafkah yang wajib untuk anak. Jadi kalau anak itu wajib untuk nafkahi, kemudian anak minta itu boleh. Sehingga tidak boleh ada kalimat yang 10 juta saya minta hutang yang dulu. Itu tidak dibenarkan secara syar'i. Tetapi kalau kalimatnya begini, ya cucunya butuh untuk sekolah, cucunya butuh untuk pakaian di misalnya, ya nggak ada, itu boleh kalimat itu. Tapi tidak boleh terus-menerus. Tapi tidak terus-menerus. Kecuali anaknya dalam kondisi fakir. Kecuali anaknya kondisi fakir, maka orang tua masih berhak untuk menafkahi si anak. Ini dengan kata seperti itu. Jadi anak tidak boleh semena-mena kemudian karena sudah punya simpanan yang disimpan sama bapaknya utangnya mau diminta terus, tidak boleh. Jadi diikhlaskan, ini sebagai bentuk bakti anak kepada kedua orang tuanya. Nah, ini perkara yang ketujuh, yaitu memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Dengan catatan apa tadi? Yaitu tidak memberi mudarat kepada kehidupan si anak. Jadi boleh. Gampangannya asal rumah kita nggak dibakar gitu aja. Jadi orang tua boleh ngambil gitu aja. Ya asalkan tidak merusak, ya tidak memberi mudarat pada anak, maka silakan harta misalnya bapak datang ke rumah kita ya tanpa permisi sama kita mungkin ngambil sesuatu, ya sudah biarkan saja karena harta kita itu milik bapak kita selama tidak memberi mudarat pada si anak. Karena kadang anak itu kadang bakhil bapak ibu sekalian. Ada yang kulit main hitung-hitungan sama orang tua. Coba dahulu orang tua kita andai pelit sama kita, andai orang tua kita perhitungan sama kita insya Allah nggak jadi seperti ini. Sakit sedikit atau sakit agak parah, orang tua yang pelit mungkin mengatakan nggak usah berobat, biarin aja antara sembuh-sembuh sendiri. Percuma dipakai dokter, nanti butuh biaya apalagi spesialis cuma ngomong setengah jam 50, belum obatnya 400 misalnya. Itu kalau orang tua pelit. Tapi orang tua kita nggak pelit, mereka berikan apa yang dibutuhkan oleh kita, ya sakit, kebutuhan sekolah kita dan seterusnya. Maka ketika kita sudah bisa berusaha dengan harta kita, maka jangan pelit sama orang tua, jangan bakhil, jangan perhitungan. Kalau kita perhitungan sama orang tua, nanti Allah akan hitung-hitung harta yang diberikan oleh kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyiban. Yang kedelapan, di antara adab seorang anak, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas perhatian panjenengan sekalian. Mungkin manfaat apa yang kita pelajari di pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.